Dan pada hari ini saya ingin mengajak saudara belajar bagaimana untuk mengatasi ketakutan. Mengatasi ketakutan. Kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56, mulai ayatnya yang pertama. Mazmur 56 mulai ayatnya yang pertama. Mengatasi ketakutan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Selanjutnya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kepuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, takut. Takut itu sebetulnya bagian hidup manusia. Tapi banyak orang nggak ngaku kalau takut. Ya, banyak orang nggak ngaku kalau dia takut, berusaha menyangkal kalau takut. Takut itu ada gunanya loh saudara. Kalau takutnya benar, ya, takut itu ada gunanya. Kalau takutnya benar, bisa menghindarkan kita dari banyak kesulitan, ya, bisa menghindarkan kita dari banyak kesulitan. Kalau kita punya rasa takut di jalan raya, takut, ya, maka takut kecelakaan, ya, dan sebagainya, maka kita akan mengendalikan diri sewaktu kita berkendara di jalan raya, dan itu menyelamatkan kita dari banyak masalah, dari banyak kesulitan. Takut. Ada banyak orang yang semua orang harus punya rasa takut. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang tidak ngaku kalau dia takut. Istilahnya denying, tidak ngaku kalau dia takut. Ya, saya nggak takut kalau ada COVID, saya nggak takut kalau ini, saya nggak takut kalau itu gitu ya. Tapi kalau benar kejadian, betul nggak takut. Saudara-saudara, kita hadapi situasi sebagaimana adanya. Tapi memang ada satu masalah yang besar tentang hal takut. Terutama di zaman akhir. Tuhan Yesus berkata tentang ketakutan akan menyebabkan orang mati di akhir zaman ini. Orang mati sebab ketakutan. Karena akhir zaman ini dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26 dikatakan segala sesuatu kacau, dunia kacau. Sekarang ini kita sudah bilang dunia kacau, alam kacau. Ya, kita bisa bilang oh iya ya, penyimpangan iklim ini dan itu ya. Ya, penyimpangan iklim bukan terjadi di Indonesia saja, di luar negeri juga terjadi, di seluruh dunia terjadi. Ya. Hujan belum waktunya, ya, belum musim hujan sudah hujan, waktu musim hujan panas, ya, tidak turun hujan malah panas dan seterusnya. Segala hal yang terjadi di dunia ini membuat orang jadi bingung, cemas, dan Tuhan Yesus bilang makin lama akan makin parah, orang akan mati ketakutan. Ya, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Saudara, tapi ini tidak boleh, ketakutan seperti ini tidak boleh menguasai anak-anak Tuhan. Ya, tidak boleh menguasai saudara dan saya. Orang yang ketakutan itu lumpuh karena ketakutannya. Otaknya buntu karena ketakutannya. Anak-anak Tuhan tidak ketakutan. Kita punya rasa takut.
tapi tidak ketakutan. Kita tidak boleh menyangkali rasa takut kita, tapi tidak ketakutan. Itu sebabnya saya nak ngitung ya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan kata jangan takut. Itu diucapkan Tuhan sebanyak 365 kali di seluruh Alkitab. 1 tahun itu 365 hari. Dalam Alkitab, ada orang yang menghitungnya dalam Alkitab bahasa Inggris, ada 365 kali Tuhan berkata jangan takut. Artinya, tiap hari Tuhan bilang, jangan takut. Jangan takut. Suatu kali murid-murid ketakutan pada waktu mereka berada dalam kapal yang diterjang badai. Tuhan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, lalu Tuhan Yesus bilang gini, ini aku, jangan takut. Buka mata hati kita untuk melihat Tuhan, jangan Tuhan disangka hantu, ya. Buka telinga rohani kita untuk mendengar suara Tuhan, jangan takut. Saudara, hari ini banyak yang gak hadir ya, sakit, ya, sakit. Jadi gimana? Waduh, banyak sakit minggu depan enggak ibadah lah. Itu namanya orang ketakutan. Hadapi apa yang seharusnya. Jangan takut. Kalau sakit, ya sudah, bisa ikut online. Tapi yang tidak sakit, datanglah beribadah. Doakan yang sakit, supaya mereka disembuhkan. Jadi saudara-saudara, ada ketakutan, tapi kita tidak dikuasai ketakutan. Lalu di dalam Tuhan Yesus bilang, ku tidak takut. Ya, sebab engkau, saudara lebih pintar nyanyi dari saya ya. Tapi ada tuh lagu itu ya. Saudara-saudara, siapa yang takut? Semua orang takut. Jangan malu kalau takut. Nabi Elia takut. Ya, pada waktu Isabel mengancam dia, aku akan bunuh kamu. Oh, takut, dia kabur. Takut. Petrus takut. Pada waktu ada Tuhan Yesus diadili, ada seorang anak perempuan bilang, loh, kamu kan bersama dengan Yesus orang Nazaret. Itu bersama dengan orang yang diadili itu. Petrus takut, lalu dia menyangkal Tuhan. Itu karena takut. Rasul-rasul takut. Pada waktu perahu mereka 2 kali di dalam Alkitab dikatakan pada waktu mereka berlayar di Danau Tiberias, 2 kali kapal mereka ditimpa badai dan mereka ketakutan. Rasul-rasul juga takut. Raja terbesar Israel namanya Daud, dia juga takut. Mazmur 56 ini adalah mazmurnya orang yang takut. Kalau saudara takut, baca Mazmur 56. Camkan Mazmur 56 ini. Ini mazmurnya orang takut. Ya, bagaimana mengatasi ketakutan. Ya, Daud itu takut, saudara, sangat takut. Kenapa? Takut yang normal gitu loh, ya. Jadi saudara, kalau saudara takut diam-diam takut kena kanker, itu takut tidak normal. Tapi kalau kankernya kantong kosong mungkin normal, karena sekarang banyak orang di PHK. Ya, tapi kalau kanker takut kanker apa? Kamu sehat-sehat aja, kantong kosong. Ya, itu mungkin normal, ya, karena banyak orang di PHK. Tapi kalau saudara takut kanker sakit kanker, nah itu tidak normal, kejiwaan. Diam-diam takut sakit kanker, itu kejiwaan namanya ya. Nah, Daud takut tapi bukan kejiwaan. Ada sebabnya. Ya, takut yang normal ada sebabnya. Orang merasa takut karena ada ancaman. Ada ancaman. 2 tahun ini kita takut, harusnya takut.
ada ancaman COVID. Harusnya takut, tapi hadapilah, jangan lari. Hadapi dengan benar. Belajar dari Daud dalam Mazmur 56. Ya, baca baik-baik. Kalau saudara takut, baca baik-baik Mazmur 56 ini. Bagaimana mengatasi ketakutan. Ceritanya gini, saudara. Daud itu sebetulnya tentara di bawah Raja Saul. Tapi kemudian Daud ini moncer. Lebih moncer dari rajanya. Jadi raja kan maunya dia yang paling moncer. Tapi sekarang ada yang lebih moncer, yaitu Daud. Dia bilang, wah ini bahaya ini, nanti takhta saya direbut sama Daud. Ya, rakyat sudah senang sama Daud, nanti saya direbut, saya dibunuh, saya direbut takhta saya. Jadi Saul memutuskan untuk membunuh Daud. Saul kalau Saul itu hakim, dia memberikan vonis hukuman mati buat Daud meskipun tidak ada salahnya. Wah saudara, Daud kan takut, lari dia pontang-panting, lari kabur. Nomor satu dia kemana? Ke Samuel. Orang menyampaikan kepada Saul, Saul raja ya, Daud ada di Samuel, diuber ke Samuel. Tapi Tuhan melindungi Daud. Dari Samuel, Daud luput. Tuhan melepaskan dia. Masih ketakutan, dia lari ke Nob, ke Imam Ahimelech. Setelah ketakutan, dia lari pontang-panting ke Raja Filistin, Raja Gad. Saudara, orang yang ketakutan itu mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Raja Gad itu orang Filistin, baru puluhan ribu mati di tangan Daud, di tangan pasukan Daud. Sekarang dia kabur ke Raja Filistin. Itu kan sama saja menyerahkan diri ke tangan musuh. Saudara, orang ketakutan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena itu jangan ketakutan. Ya, orang yang ketakutan seringkali mengambil keputusan menyangkal, denying, menyangkal. Saya beberapa hari yang lalu itu tahu ada yang sakit. Ya, saya dengar, coba swab, saya bilang. Ini kemungkinan besar ini COVID. Kalau saya dengar saudara sakit, panas, batuk, pilek gitu ya, saya dengar ini COVID. Kalau ini bukan, tahulah, kurang lebih tahu. Kalau enggak percuma saya jadi dokter. Saya tahu. Kamu swab lah. Saya bilang, enggak. Loh, ini COVID. Orang Cirebon itu kalau teing-teing itu apa sih? Hah? Amit-amit, apa teing-teing amit-amit. Saya bilang, teing-teing amit-amit enggak menyelesaikan masalah. Orang ketakutan itu enggak bener ya, toh. Tengeling, gak tau lah, wis orang Cirebon gitu, amit-amit. Saya bilang kok teing, dah. Kamu teing sejuta kali juga kalau memang COVID tetap COVID. Jadi gimana? Periksa. Tapi jangan ambil keputusan yang bodoh, sorry ya. Kalau cuma dibilang COVID teing aja itu keputusan yang salah gitu loh, nggak akan sembuh. Ya. Dengan sembuh. Jadi hadapi gitu ya. Kalau orang ketakutan itu ngambil keputusannya salah. Ya, ambil keputusannya salah. Saudara, Daud lari ke Gad, ditangkap lagi sama Raja Gad. Aduh, di sana diuber-uber sama Saul mau dibunuh, sekarang lari ke Gad langsung ditangkap, mau dipateni juga. Ya, mau dibunuh juga. Ya. Jangan ketakutan kalau ngambil keputusan yang benar gitu. Tuhan bilang selalu jangan takut. Nah, jadi untunglah ya Daud itu eling. Daud itu sadar. Pada waktu dia ditangkap oleh Raja Gad, dia kemudian sadar.
Dia sadar apa? Ketakutannya membawa dia pada situasi yang lebih buruk. Dikejar-kejar Raja Saul itu sudah buruk. Sekarang ditangkap hidup-hidup oleh Raja Gad mau dibunuh, kan sangat buruk. Kalau kita ketakutan, kita akan terjerumus dalam situasi yang sangat buruk. Pokoknya ada apa saja jangan teing-teing deh. Nggak akan menolong saudara teing-teing itu. Ya. Yang perlu dipikirkan, saya mesti bertindak apa ya? Hadapi dengan normal. Orang Kristen seperti Daud pada akhirnya, dia sudah bersalah lah ketakutan. Tapi kemudian dia bangkit. Dia mengalahkan ketakutan. Makanya kalau saudara sedang ketakutan, sekarang jangan teing-teing ya. Baca Mazmur 56. Baca Mazmur 56. Ya, saya pikir kalau tiap hari saudara baca Mazmur 56, sekali mungkin sebulan aja saudara bisa tahu kalau takut harus bertindak apa. Apa tindakanku kalau takut? Belajar dari Daud. Ya, situasinya sangat buruk saudara, pokok di tangan Raja Gad. Tidak ada harapan lah. Diubur-ubur Saul, dia masih lari dari sana ke sini ya. Tapi sekarang ditangkap, dibawa ke Raja Gad. Tidak ada harapan dah. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengambil keputusan dalam ketakutan. Ya, jangan ambil keputusan dan jangan menyangkal, jangan amit-amit gitu. Pokoknya tidak akan menolong. Amit-amit, tengiling. Bos saya ngomongnya bener mana? Tidak akan menolong saudara. Ya, yang menolong saudara baca Mazmur 56 dengan baik-baik, pelajari lalu lakukan. Pelajari lalu lakukan. Apa yang dilakukan Daud pada waktu itu? Setelah dia berada pada kesulitan yang begitu, keputusannya salah menyebabkan dia benar-benar ketakutan. Eling, bukan tengeling. Apa tadi? Bukan apa sih maksud tengeling itu? Amit-amit. Apa maksudnya amit-amit? Jangan sampai. Aduh. Soalnya itu perbedaan bahasa tuh. Kalau saya di Jawa Timur, amit itu gini. Ada orang lewat, ada orang duduk, saya mau lewat, amit ya, amit gitu. Nah kalau di sini orang bilang amit, saya bingung saudara. Nah, betul kalau orang Jawa Timur bilangnya amit toh, tapi amit itu permisi gitu ya. Permisi saya mau lewat di depanmu. Saudara, di tengah-tengah kesulitan yang begitu besar, di tengah-tengah ketakutan yang begitu besar, Daud itu sadar. Ya, dia tidak bilang, aduh jangan sampai jatuh tangan Raja Gad, memang sudah jatuh mau apa lagi. Ya, bukan tengiling, tapi dia eling. Ingat apa? Ingat untuk berdoa. Ingat untuk berdoa. Slide berikutnya. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia bilang, kasihani aku ya Allah. Bahwa orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimbit aku. Di Israel diubur-ubur mertua, mau dibunuh sama mertua. Raja Saul itu mertuanya. Sekarang ditangkap mau dibunuh. Tidak ada keamanan dalam segala hal. Dalam segala hal tidak ada keamanan. Jadi apa? Ya berdoa. Gitu loh saudara. Daud itu berdoa. Tadi dikatakan Tuhan kasihani aku. Minta belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihani aku. Sebab dalam kasus Daud, orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Harus punya kesadaran. Slide berikutnya. Kesadarannya apa? Daud sadar sering bergelut dengan ancaman bahaya. Saudara mesti sadar ya. Kita itu memang dalam ancaman bahaya. Dalam kondisi seperti ini, Daud memohon belas kasihan Tuhan. Karena Daud sadar kekuatannya sangat terbatas. Kalau saya bilang,
Nggak punya kekuatan lagi. Ya. Kondisi sekarang ini tak ada pungkiri banyak orang dihantui oleh rasa takut. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, bencana alam yang terjadi, dapat membuat kegentaran. Banyak orang, dan Yesus bilang tadi, apa yang terjadi di bumi ini banyak menyebabkan banyak orang mati ketakutan. Kunci atas mengatasinya adalah memohon belas kasihan Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Berdoa. Lari ke Tuhan Yesus. Kalau saudara lari ke Tuhan Yesus, Tuhan akan bilang gini, jangan takut, ini aku. Nabi Yeremia ketakutan, sebab Yerusalem runtuh. Orang-orang dibunuh di jalan-jalan oleh tentara Babel. Takut, ya pasti harus takut. Kan kalau nggak takut, nah normal, wong dia orang Israel di tangan musuh. Tapi dia berdoa, Tuhan aku takut, Tuhan aku takut. Coba baca aja Yeremia pasal yang ketiga. Lalu dia bilang begini, engkau berkata, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Punyailah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Perlu saudara, ya, berdoalah, minta pertolongan Tuhan. Jangan cuma nyanyi apa? Doa mengubah segala sesuatu gimana? Doa mengubah segala sesuatu. Nyanyi tok waktu harus berdoa, ndak doa kan bingung. Nyanyi tok waktu harus berdoa, cuma ting-ting baik. Nggak ada juntrungnya, saudara. Nggak ada juntrungnya. Kita kehilangan arah berdoa. Apalagi kalau nggak punya tenaga. Apalagi kalau nggak punya kekuatan. Mau gimana nggak berdoa? Ya berdoa sajalah. Berdoa sajalah. Satu-satunya pertolongan adalah dari Tuhan. Itu bukan berarti saudara nggak boleh usaha sesuatu yang normal, ya. Usahalah. Nah, pada waktu Daud ditangkap Raja Gad mau dibunuh, Daud berdoa. Daud berdoa, Tuhan gimana lari dari Saul, sekarang ditangkap Gad, aku mau dibunuh Tuhan, sepanjang hari orang memusuhi aku, tolong aku Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu dari mana Daud dapat akal itu, karena Tuhan memberikan hikmat juga. Ya, kalau kita berdoa, kalau Tuhan pasti memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal. Apa akalnya? Di dalam kitab 1 Samuel dikatakan Daud berpura-pura gila di muka Raja Gad. Saya nggak ngerti kenapa tuh. Saya pikir-pikir ya mestinya karena Daud berdoa, mestinya Tuhan yang mau memberikan sesuatu kepada otak Daud, ya, di hati Daud, dan dia berpura-pura gila dan Tuhan jamah Raja Gad. Sehingga Raja Gad bilang gini, ini orang edan di bawah sini mau apa? Suruh pergi aja lah, gitu. Diculno, ngerti diculno, saudara? Iya, dikatakan hari itu juga Raja Gad bilang, sudah lepasin aja lah, orang gila di bawah sini, katanya. Nah, saya tidak tahu, ya. Tapi kalau bagaimana Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, akal kepada kita di dalam menghadapi ketakutan. Kalau kita berdoa. Jadi kalau saudara bilang, ya doa lagi. Ya aku sudah tahu lah. Ya sudah, kalau sudah tahu, pertanyaannya sudah berdoa belum? Kan gitu. Sudah tahu. Bosan aku dengar disuruh doa lagi. Pertanyaannya, sudah doa atau belum? Ya toh? Berdoalah, saudara. Ya. Berdoalah. Ya. Benar. Saya baca. Iya ya.
Tuhan ini menjawab Daud secara aneh. Daud sih berpura-pura gila di muka Raja Gad, lalu Tuhan menjamah Raja Gad, Raja Akhis, sehingga Raja Akhis bilang, ini ki wong edan gore nih. Usir baik katanya. Lepas toh. Dengan berbagai macam cara, pokoknya Tuhan melepaskan. Tuhan melepaskan. Ya, Tuhan melepaskan. Dengan kata lain, kalau tidak ada jawaban di tengah-tengah ketakutan saudara, menurut dunia tidak ada jawaban, bagi Tuhan selalu ada jawaban. Ya, bagi Tuhan selalu ada jawaban. Ya, Tuhan tahu jawabannya. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, Tuhan tahu. Ya, 1.977.635 dikali 11.473.567, Tuhan langsung tahu jawabannya. Saya ngomong lupa tadi ngomong apa. Tuhan tahu jawabannya, saudara. Ngerti nggak maksud saya? Ya, ada jawaban. Kalau tadi saya sudah diulangi sama saudara, saudara saya mau hitung, tadi ngomongnya apa? Wis lali aku. Tapi Tuhan ingat. Tuhan jawab. Makanya berdoa. Saudara, di tengah-tengah ketakutan saudara, berdoa. Kalau enggak, saudara akan terjerumus dalam keputusan-keputusan yang salah, yang akan menghancurkan kehidupan saudara. Enggak punya uang, berdoa saudara, Tuhan akan tunjukkan jalan apa yang saudara harus lakukan. Jangan utang online, nanti saat rumah-rumahmu habis loh. Utang 1 juta bisa rumahnya habis kalau utang online. Ya, jadi pokoknya jangan pakai hikmat dunia, tanya sama Tuhan, berdoa. Slide berikutnya. Mempercayakan diri kepada Allah. Dalam Mazmur 56 ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini saya tadi pagi waktu mikir, eling gitu aja, sorry. Ya, jadi saya tidak terjemahkan. Prayer is the key to heaven, but faith unlock the door. Doa dengan iman besar kuasanya. Jadi gini saudara, kalau berdoa, ya harus punya iman. Slide berikutnya, sebelum saya jelaskan ini. Daud yakin para musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa karena Allah. Berdoa harus ada iman. Keyakinan ini dasari Daud karena memiliki kepercayaan kepada Allah melalui pengalaman hidup bersama Allahnya yang menjadi bahan perenungan pribadi. Lalu hal ini yang membuat Daud tidak tenggelam dalam ketakutannya. Daud melangkah dengan penuh keyakinan berdasarkan janjinya yang disematkan dalam sanubari, berdasarkan janji Allah yang ditaruh dalam sanubarinya. Ya, slide-nya mematikan. Jadi gini loh saudara, kita udah berdoa. Bosan aku doa nggak dijawab-jawab. Ya karena satu, Daud itu bilang gini, setelah doa, dia bilang waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ya. Ini seorang panglima besar, seorang raja besar. Dia enggak malu loh untuk bilang aku takut. Ya. Saya ini seringkali ngomong sama orang ya. Kamu takut ah? No, saya takut. Tapi bolak-balik keluhannya podo bae. Itu lagi. Loh, jangan takut. No, saya takut dalam nama Yesus beres pokoknya. Tapi kembali lagi ke situ lagi, enggak ada jawaban. Ya. Jadi kalau saudara sambat enggak ada, bolak-balik saja, lalu dari dokter satu ke dokter lain, dari dokter lain ke dokter lain lagi, dari dokter lain 15 dokter, 20 dokter, 1000 dokter didatangi.
Nah dia bilang, kamu takut? Enggak, saya cari second opinion katanya. Itu bukan second opinion lagi. Thousand opinion. Takut keweden. Saudara-saudara, setelah berdoa percaya atau berdoa dengan percaya. Saya ingat satu lagu yang tadi saya tulis dari situ tuh. Itu dinyanyikan dulu ya. Prayer is the key to heaven, but faith unlock the door. Maksudnya gini, doa itu kunci untuk membuka pintu sorga, untuk mendapatkan pertolongan. Tapi kalau kunci itu dimasukkan ke lubang kunci, pintunya buka enggak? Buka enggak? Kenapa enggak buka? Mesti diputer. Jadi kurang lebih gitu. Doa itu anak kuncinya. Iman yang memutar kunci itu sehingga pintunya buka. Berdoa dengan iman. Iman bahwa Tuhan menolong. Kata saya ilingi gini, doa orang benar bila didoakan dengan iman besar kuasanya, kata istri saya salah. Betulnya gimana? Dengan yakin besar kuasanya. Sekarang dengan yakin dan dengan iman podo enggak? Podo. Ya, podo. Ya, orang benar itu berdoa dengan yakin, dengan iman besar kuasanya. Jadi kalau sudah berdoa, Tuhan aku ini takut, Tuhan aku ini takut, gitu. Ya, seperti Daud, dia bilang, aku percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Lalu, hadapi saudara. Hadapi. Daud menghadapi situasinya dengan baik. Karena percaya kepada Tuhan. Ya, tadinya ketakutan, pontang-panting ketakutan. Sekarang berdoa lalu bilang, Tuhan aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Hidupku di tanganmu. Ya kan, Daud punya keyakinan ini. Daud punya kepercayaan ini karena kemudian eling. Iya ya, dulu waktu menghadapi Goliat, Tuhan membuat aku menang. Menghadapi tentara Filistin, aku dibuat oleh Tuhan menang. Menghadapi situasi ini juga Tuhan menyelesaikan bagiku. Nah, jadi gini, kalau saudara sedang dalam keadaan takut sekarang ini, ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Ingat janji Tuhan itu disematkan di hati saudara. Ya sudah disematkan, dan disematkan itu di peniteni itu, tahu peniti? Ya, di peniteni. Tapi kalau di peniteni sih sebetulnya masih bisa lepas ya. Wis mula simpen di hatimu lah. Jangan hilang. Ya. Saudara pernah mengalami pertolongan 10, 20 tahun yang lalu, pertolongan Tuhan 30 tahun yang lalu. Ingat, jangan dilupakan. Dulu Tuhan tolong, sekarang juga nyanyinya kan kalau lain ditolong, saya juga. Saya pikir gak ada salahnya kalau dirubah. Kalau aku dulu, ya pasti nyanyiin itu. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, kalau dulu ditolong, kan gitu ya. Sekarang juga, kan karena Tuhannya tak berubah. Ya, kalau lain ditolong, aku juga itu benar, tapi bisa karena iri ya. Masa dia ditolong aku enggak gitu ya. Oke lah, itu bukan karena iri, tapi bisa juga. Ya, kenapa sih Tuhan dia ditolong aku enggak? Enggak usah gitulah ya. Tak rubah sendiri meskipun sama pengarangnya enggak dirubah. Kalau dulu ditolong,
sekarang juga, nanti gimana? Nanti juga, kan gitu, ya. Ingat saudara ya, kan gampang nih. Sebetulnya firman ini nggak susah sih ya. Suruhnya doa, percaya, wis ngerti kabeh. Ya, melakukannya. Percaya itu keputusan. Saya lagi bimbang ini. Tapi saya bilang, enggak, saya mau percaya, itu keputusan saya. Kebimbangan dibuang, diganti percaya, itu keputusan saya. Nggak bisa diyakinkan oleh orang lain kalau kita nggak mau percaya. Nggak bisa. Ya, dengan kondisi saya sekarang, ada banyak makanan tidak boleh saya makan. Ada banyak obat tidak boleh saya konsumsi. Ya, saya takut, tapi tidak ketakutan. Kenapa? Ya hadapi. Nggak boleh makan ya nggak apa-apa. Nggak boleh makan itu bisa makan ini. Ini juga nggak boleh bisa makan itu. Itu nggak boleh bisa makan itu. Pasti ada yang bisa dimakan. Yang boleh dimakan. Ya toh? Obat ini nggak boleh, ya nggak makan. Obat ini nggak ada boleh, ya nggak ada makan. Obat ini nggak boleh nggak dimakan. Lalu kalau sakit gimana? Doa saja supaya nggak sakit. Kan gitu. Ya, doa saja supaya nggak sakit. Dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan akan tolong. Sekarang pun Tuhan tolong. Ya, ingat Mazmur ini. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ini keputusan. Ini keputusan. Kan tidak bilang gini, waktu aku takut engkau mengaruniakan iman kepadaku. Enggak loh ya. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ya, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Camkanlah ini. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Camkanlah ini. Camkanlah ini. Ya. Camkanlah ini. Lalu kita melangkah lebih lanjut. Slide ketiga. Memuji Allah senantiasa. Mazmur 56 ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Ya, slide berikutnya. Tuhan bersemayam di atas pujian umat-Nya. Dan ketika hadiratnya dinyatakan, maka kedahsyatan Tuhan juga akan terjadi. Tembok Yeriko runtuh karena puji-pujian yang dinaikkan oleh Israel yang dipimpin Yosua. Paulus dan Silas juga mengalami mujizat Tuhan ketika tengah malam menaikkan puji-pujian kepada Tuhan hingga pintu penjara dan belenggu mereka terlepas. Ya, matikan slide-nya. Yang keempat, slide-nya jangan dimatikan dulu. Ya, wis doa, wis percaya, puji Tuhan. Mungkin yang keempat sebetulnya gini. Edi Jaya juga mengalami pertolongan Tuhan karena dia memuji Tuhan. Ya toh? Coba nama saudara tulis itu. Ahok dan Dewi juga mengalami mujizat Tuhan setelah dia memuji-muji Tuhan. Kenapa Tuhan dipuji? Sebab dia percaya. Kenapa dia bisa percaya? Sebab dia berdoa dan Tuhan bilang, ini aku. Jangan takut. Simple toh? Ya, matikan slide-nya. Ya saudara. Orang yang berdoa dan percaya hatinya dari suntuk tadinya diubah menjadi pengharapan. Dan mungkin gembira bisa memuji Tuhan. Endang ya? Waktu Endang berdoa dan percaya, dia memuji Tuhan. Lalu kuasa Allah dinyatakan dalam hidupnya. Ngono ora Endang. Ya enggak? Ya, jadi paksa lah.
jawabnya. Nah, iya gitu. Enggak ya belajarlah. Ya, ini penting saudara. Ini firman Tuhan pagi ini praktis loh ya. Semua orang bisa melakukannya. Ya. Pada waktu saudara takut, jangan dikuasai ketakutan. Nanti saudara ngambil keputusan-keputusan yang bodoh. Sorry ya. Keputusan yang fatal, yang salah, yang akan menghancurkan kita. Tapi kalaupun keputusan yang salah sudah dibikin, rubah sekarang sikap hatinya. Rubah sikap hatinya. Apa? Mulai hari ini berdoa. Berdoa. Berdoanya gimana? Kalau saya sih sederhana aja. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Beberapa hari ini saya sedang berdoa, saudara. Dan Tuhan mau jawab. Saya bilang, Tuhan saya takut, Tuhan saya takut. Tapi aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Tuhan aku takut, tapi aku percaya kepadamu. Engkau bilang Tuhan, aku tidak boleh khawatir. Kalau khawatir suruh berdoa dan mengucap syukur. Sekarang aku berdoa, Tuhan aku minta tolong ini Tuhan. Dan bersyukur karena Engkau menolong aku. Tuhan, Engkau berkata bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sebab Engkau yang melihara aku. Dan aku bawa ini ke dalam tanganmu. Ya, kenapa tahu janji-janji Tuhan? Ya baca Alkitab lah. Ikut apa? Alkitab saudara dikasih tanda yang berisi janji-janji Tuhan. Benar saudara, hari-hari ini saya sedang ketakutan takut. Soalnya saya baca di koran, ini COVID mulai banyak. Ya, COVID mulai banyak. Tapi COVID sekarang sudah nggak berbahaya sih, tapi sakit juga nggak enak toh. Tapi saya nggak boleh minum obat. Saya tahu obatnya, saya nggak boleh minum obatnya. Sebab kondisi ginjal saya itu jelek, nggak boleh saya minum obat. Terus saya bilang, udah Tuhan, saya sakit gimana gitu ya. Saya bisa ngobati orang lain, ngobati diri sendiri nggak boleh. Ya saya cuma bilang, Tuhan aku takut. Tapi aku percaya kepadamu. Ya, saya perlu itu. Beberapa hari saya nggak ke kantor, nggak ikut doa pagi karena saya isolasi mandiri. Tapi hari ini isolasi mandirinya sudah berakhir dan saya khotbah kepada saudara. Perlu saudara, ya perlu saudara mengambil tindakan yang benar di dalam pimpinan Tuhan. Susah. Wes omongan saya lupakan semua deh. Mazmur 56 ini jangan omongan saya tentang Mazmur 56 baca ya. Ini enggak boleh lupa satu. Baca ya. Yang terancam PHK baca Mazmur 56. Ya, yang terancam apa aja baca lagi dan baca lagi. Terus turutono. Kalau Daud berdoa ya aku berdoa. Kalau Daud bilang waktu aku takut, aku ini percaya, aku takut, sekarang aku percaya. Daud bilang aku memuji Tuhan, sekarang aku memuji Tuhan. Ikuti. Baca, ikuti. Saudara akan lihat kuasa mujizat Allah. Saudara bukan cuma melihat, kalau melihat saya yang ngalami, saudara enggak. Ya toh? Saudara akan mengalami sendiri kuasa mujizat Allah dalam kehidupanmu. Di tengah-tengah dunia yang sedang gonjang-ganjing. Ya, di tengah-tengah dunia yang sedang gonjang-ganjing ini. Kok meneng kabeh? Saudara percaya ya? Ya, oke lah. Saya mau ngajak saudara berdiri bersama-sama. Elia ini enggak latihan. Ya, tapi kan bisa. Aku tidak takut. Bapa Engkau Allahku, ya. Ayo saudara kita nyanyi, kita akhiri khotbah pagi ini dengan satu pernyataan iman kepada Tuhan. Aku tidak takut sebab Engkau Allahku. Ku tidak takut
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Pagi ini, kalau ada di antara saudara yang mau, saudara sedang berada dalam ancaman, entah ancaman apapun, bisnis, kesehatan, ekonomi, hubungan keluarga, dan sebagainya. Hal-hal yang menakutkan sebetulnya, yang selama ini saudara sangkali padahal itu ada. Sekarang saudara mau datang kepada Tuhan, angkat tanganmu. Saat ini saudara mau berserah kepada Dia, percaya kepadanya, angkat tanganmu. Saya akan berdoa bagi saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan saudara, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Di hadapanmu Tuhan ada beberapa saudara-saudara yang sedang berada dalam ancaman hal-hal yang menakutkan, dan mereka pada saat ini mengangkat tangannya di hadapan Tuhan dan mau berdoa karena Engkau berfirman di dalam Markus pasal 56 ini, dan Engkau berulang-ulang berkata supaya kami tidak takut. Berdoa buat hamba-hambamu ini, saudara yang mengangkat tangannya ini. Tuhan tolonglah saudara-saudara ini. Hari ini bicara kepada mereka, teguhkan hati mereka Tuhan untuk berdoa, untuk berkata kepadamu pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu, karena itu aku memuji Engkau. Dan saudara-saudara ini Tuhan, dalam kemurahan-Mu benar-benar mengalami pertolongan mujizat-Mu seperti yang dialami Daud terlepas dari tangan Raja Gad.
seperti dialami rasul-rasul terlepas dari penjara, seperti dialami Yosua dia meruntuhkan tembok Yeriko, seperti dialami rasul-rasul di tengah badai dan badai ditenangkan dan mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman karena Engkau menolong. Tuhan, ulurkan tangan Tuhan kepada jemaat-Mu. Ulurkan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing mengikutinya secara online. Berkati dan tolong. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, kuatkanlah yang lemah, hiburkan yang susah, lepaskan yang berada dalam ikatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan pada saat ini juga berdoa kiranya Engkau memberkati akan saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ulurkan tangan Tuhan kepada saudara yang berulang tahun ini. Berkati akan hamba-hamba-Mu yang pada pagi hari ini membawa persembahannya ke dalam perbendaharaan rumah-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan mengembalikanlah berkat berlipat kali ganda. Ini saat-saat susah, secara ekonomi susah, tapi yang mempersembahkan dengan bersukacita, kiranya mereka juga mengalami janji-Mu bahwa Engkau mencukupkan dalam segala perkara, memberkati bahkan di dalam kekayaan-Mu sendiri untuk semua yang mempersembahkan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami semuanya, berkati hamba-hamba-Mu ini sepanjang minggu ini. Engkau memegang tangan kami, peganglah kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan, peganglah kami melewati hari-hari kami di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Berkati akan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mendengar doa-doa mereka, jawablah doa-doa mereka. Terpujilah nama-Mu, dan pada akhirnya saudara terimalah berkat Tuhan, karena Allah Bapa sendiri sumber segala damai sejahtera mencurahkan berkat-Nya menyertai saudara. Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya Tuhan,